Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi terkait tentang konflik PBNU. Kita tahu bahwa hari ini konflik PBNU belum selesai. Ketika kita telisik dan telusuri, ternyata NU terpecah menjadi 6 bagian atau 6 kubu. Yang pertama, kubu daripada Rois Am yang dipelopori oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar dan CS-nya. Kita tahu kubu ini disebut sebagai PBNU Sultan atau NU Sultan. Kenapa kok demikian? Karena sidang pleno rapat yang menunjuk PJ Ketua Umum PBNU di Hotel Sultan yang menghasilkan dari Kiai Zulfa sebagai PJ Ketua Umum. Kubu Rois Am ini memiliki pandangan bahwa Gus Yahya mempunyai kesalahan-kesalahan fatal yang harus disingkirkan ataupun dicopot dari jabatannya, sehingga mengadakan rapat pleno di Hotel Sultan yang mengangkat Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum. Sehingga ini menjadi blok tersendiri ataupun kubu tersendiri dari beberapa kubu yang lain. Kubu yang kedua datangnya dari Gus Yahya, bahwa Gus Yahya ini tidak mau diturunkan ataupun dicopot menurut dari versi beliau sendiri. Maka beliau mengadakan sebuah rapat pleno yang diganti sebagai rapat koordinasi di gedung PBNU. Maka kubu ini disebut sebagai PBNU atau NU Keramat. Kenapa kok demikian? Karena PBNU itu berada di Jalan Keramat Raya. Sehingga kubu dari Gus Yahya disebut sebagai kubu NU Keramat. Gus Yahya memiliki pandangan bahwa dirinya tidak bisa dicopot dengan seenaknya sendiri karena ini mandataris muktamar di Lampung. Sehingga beliau kekeh mempertahankan jabatannya. Walaupun versi Rois Am ini sudah dicopot dan diturunkan. Kubu yang ketiga itu datangnya dari para kiai sepuh. Para kiai sepuh mengadakan silaturahim dan musyawarah. Silaturahim dan musyawarah pertama ini diadakan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Berlanjut ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur. Hal ini untuk menanggapi situasi yang memanas, yaitu konflik di PBNU yang menghasilkan dari kesepakatan para kiai-kiai sepuh untuk kedua pihak harus ada islah. Menginginkan ada islah kedua pihak, begitu kubunya Rois Am yang disebut sebagai NU Sultan dan kubunya Gus Yahya yang disebut sebagai NU Keramat. Hasil silaturahim dan musyawarah para kiai sepuh yang menginginkan adanya islah kedua pihak antara Rois Am dan Gus Yahya ini aslinya diikuti mayoritas para pengurus dan warga NU. Akan tetapi ini tidak diindahkan oleh Rois Am, kubunya Rois Am dan juga kubunya Gus Yahya, sehingga menjadikan semakin konflik ini tidak terselesaikan. Adapun kubu yang keempat itu datangnya dari para kiai yang menginginkan kepemimpinan NU itu diserahkan kembali kepada Kiai Haji Said Akil Sirot, supaya Kiai Haji Said Akil Sirot memimpin kembali berjalannya Nahdlatul Ulama. Keinginan ini aslinya banyak orang yang setuju dan sepakat, akan tetapi ketika tidak menggunakan aturan-aturan yang ada, ini jelas tidak mungkin. Jikalau sebagian para kiai ataupun warga Nahdliyin menginginkan Kiai Haji Said Akil Sirot memimpin kembali berjalannya organisasi Nahdlatul Ulama, maka harus menggunakan mekanisme dan aturan yang telah ada. Contoh umpamanya adanya MLB ataupun muktamar dipercepat ataupun yang lain, sehingga Kiai Haji Said Akil Sirot bisa memimpin kembali berjalannya organisasi NU. Ketika tidak menggunakan hal demikian, itu sulit untuk dicapai. Memang banyak orang yang membuat status terkait tentang Kiai Haji Said Akil Sirot supaya memimpin kembali berjalannya Nahdlatul Ulama. Akan tetapi ini tidak bisa ujuk-ujuk ataupun asal-asalan. Harus menggunakan mekanisme ataupun aturan yang telah ada. Tidak bisa mengangkat orang secara langsung tanpa dengan menggunakan aturan. Maka dari itu, jikalau memang ada orang yang menginginkan Kiai Haji Said Akil Sirot memimpin kembali terkait tentang berjalannya Nahdlatul Ulama, maka harus menggunakan aturan ataupun mekanisme yang telah diatur dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Sedangkan kubu yang kelima itu datangnya dari para kiai muda. Kiai muda mengadakan musyawarah dan silaturahim yang menghasilkan bahwa MLB ini harus segera dipercepat, bahkan memberi tenggang waktu selama 3 bulan. Jikalau 3 bulan ini tidak diadakan MLB, maka forum kiai muda ini akan membuat PBNU tandingan. Ya, walaupun forum kiai muda ini secara struktur ini agak lemah, akan tetapi mereka memiliki relasi yang besar sehingga mampu menggait
para anggota-anggota untuk mendukung terkait tentang gerakannya. Kubu yang terakhir itu datangnya dari warga Nahdien. Kubu yang terakhir ini yang nomor 6 ini ya tidak mau tahu terkait tentang konflik yang ada di PBNU, tidak mau mengikuti antara satu kubu dengan kubu yang lain, baik itu dari Rois Am, Gus Yahya, Kiai Sepuh, Kiai Muda ataupun yang lain. Kubu ini selalu mengatakan dirinya itu sebagai warga NU. Ketika diundang untuk tahlilan dia ikut, ketika ditanya NU atau bukan dia jawabnya NU. Akan tapi tidak mau tahu terkait tentang permasalahan. Dan masalah ini sudah sejak lama. Orang-orang yang seperti ini memang sudah banyak. Artinya ketika dia ditanya NU atau bukan, ya dia jawabnya NU. Ketika diajak undangan NU, ya dia akan ikut. Tetapi ketika adanya konflik ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait tentang NU, ya dia tidak akan mau tahu. Itulah yang bisa kita sampaikan terkait tentang dinamika konflik PBNU. Ada beberapa kubu yang bisa kita petakan. Akan tetapi kita tidak menginginkan adanya perpecahan di dalam tubuh NU. Tidak ada kubu-kubuan, tidak ada blok-blokan. Kita harus satu padu menyongsong organisasi Nahdlatul Ulama. Kalaupun ada sebuah permasalahan, ya harus diselesaikan dengan baik, tabayun dan musyawarah. Dan jika konflik ini dibiarkan, maka akan menimbulkan perpecahan yang lebih besar lagi dan akan menimbulkan konflik yang lebih panjang lagi. Maka dari itu, kita mohon kepada warga Nahdien dan para pengurus Nahdlatul Ulama untuk sedia menyelesaikan konflik ini. Dan berlapang dada bahwa tujuan kita semuanya berkhidmah di Nahdlatul Ulama, bukan mencari kepentingan yang lain. Ketika ada pandangan untuk mengadakan MLB, muktamar luar biasa, ini pun tidak mudah. Karena kalau ingin mengadakan MLB harus ada persetujuan dari Gus Yahya dan Rois Am. Ketika Gus Yahya menyetujui, maka belum tentu Rois Am ikut menyetujui karena sudah saling tidak cocok. Dan ketika Rois Am menyetujui, pastinya tidak menggunakan Gus Yahya, melainkan menggunakan PJ Ketua Umum menurut beliau, yaitu Kiai Haji Zulfa Mustafa. Maka perkara ini semakin hari semakin ruwet dan tidak terkendali. Kita berharap kepada pengurus Nahdlatul Ulama dan orang-orang yang berwenang untuk segera menyelesaikan perkara ini supaya tidak melebar dan menambah permasalahan lagi, supaya menjaga marwah dari Nahdlatul Ulama. Dan pastinya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan organisasi dan lebih umumnya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari kami banyak kesalahan, kehilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Suratira Jayaningrat Lebur Dining Pangestuti. Salam Nusantara, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.